Cintailah kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Setelah bangkit dari kubur, Yesus menampakkan dirinya kepada para murid berulang-ulang selama 40 hari. Apa yang dia sampaikan selama 40 hari itu? Itu biasanya disebut Injil 40 hari. Yaitu teks-teks yang mungkin tidak semuanya terdapat di dalam Alkitab sekarang ini. Karena seperti Yohanes katakan, tidak semuanya ditulis di dalam Alkitab. Salah satu contoh isi dari Injil 40 hari itu mungkin apa yang bisa kita baca, misalnya dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 35. Ketika Paulus mengatakan kepada para penatua di Efesus, dalam perpisahannya di Miletus, dia katakan begini, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, Paulus katakan, Yesus mengatakan demikian, tapi coba Anda lihat di dalam Alkitab, tidak ada. Ya, inilah kemungkinan besar isi dari Injil 40 hari itu yang diteruskan secara oral oleh para murid, tetapi tidak dicatat di dalam Alkitab, ya, tidak masuk di dalam kanon. Karena apa? Karena memang tidak semua yang Yesus ajarkan maupun yang Yesus sampaikan ditulis di dalam Alkitab. Ya. Karena mungkin dianggap tidak terlalu esensial, ya, dan itulah disaksikan oleh Yohanes sendiri katakan, ya, tidak cukup buku ini kalau semua ditulis, maka itu penting ada tradisi oral. Nah, setelah Yesus menyampaikan selama 40 hari itu, dikatakan dia naik ke surga. Mengapa naik ke surga? Memangnya surga di atas. Lalu untuk apa dia naik ke surga? Nah, saya akan sampaikan hal itu kepada Anda, tetapi silakan subscribe dulu. Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus diangkat ke surga. Jadi kita mendapat kesan surga itu di atas. Saya coba bayangkan, ada apa di atas? Kosong bolong. Mengapa surga itu harus dikatakan di atas? Dan untuk apa dia ke atas Yesus itu? Kita lihat ini pengaruh cara pikir orang pada zaman itu. Karena mereka membayangkan dunia itu seperti lempengan ini, ya, kalau Anda lihat dunia itu seperti lempengan begini, ya, tanah datar, lalu ada tiang-tiang penyangganya, di sisinya semuanya laut, ada air semuanya, di sini ada Sheol, tempat orang mati menantikan kebangkitan, lalu di atasnya itu ada surga, tempat tinggal Allah. Jadi Allah itu di atas langit, ya, yang berupa sebetulnya lengkungan keras, kemudian manusia itu di bawah. Nah, dari pemikiran cara berpikir yang demikian itu, kemudian menurun terus kepada generasi-generasi berikutnya, terpengaruh dengan cara pikir begitu. Kalau Anda lihat misalnya kata surga dalam bahasa Itali disebut celum. Celum itu bisa berarti langit, bisa berarti surga. Heaven juga bisa berarti langit, bisa berarti surga. Jadi mau dikatakan Allah itu di surga dan manusia itu di bumi. Tujuannya sebetulnya sederhana, hanya mau membedakan bahwa kita ini terpisah dengan Tuhan. Tuhan ada di atas, kita ada di bawah. Tapi mengapa harus demikian? Apakah surga itu tempat? Kita selalu bayangkan itu tempat. Tidak. Surga itu bisa di atas, bisa di bawah. Tuhan itu tidak terikat pada ruang dan waktu. Dia bisa ada di atas, bisa ada di bawah. Tapi ini cara pikir manusia. Mencoba membayangkan Allah itu mesti di tempat tinggi. Yang tertinggi itu kan mesti di atas. Ya, karena Allah maha tinggi. Masa ada di bawah? Kan nggak cocok loh. Maka dibayangkanlah Allah itu di
atas. Tapi sebetulnya surga itu bukan tempat. Dia lebih pada suatu keadaan, suatu kuasa dan kasih Allah. Maka sering dikatakan kerajaan surga itu artinya Allah yang meraja. Kerajaan Allah, kerajaan surga, itu maksudnya Allah yang meraja. Suatu situasi, suatu keadaan di mana Allah meraja. Tapi dicoba digambarkan seperti suatu tempat. Karena apa? Manusia tidak bisa membayangkan. Kalau kita perhatikan ya, sebagai contoh, asal kata surga itu swarga, dari kata Sanskerta swar, itu artinya cahaya, ga artinya pergi. Karena orang Hindu mungkin membayangkan surga itu jalan menuju ke cahaya yang merupakan nanti tempat persinggahan sebelum orang mencapai tempat tertinggi yang disebut moksa. Nah, di balik kata surga ini kita bisa membayangkan Allah itu tinggal di surga, tinggal di suatu cahaya yang tidak bisa dimasuki, yang benar-benar berbeda dengan kita. Maka seringkali dibayangkan ketika orang sampai surga, wajahnya bercahaya. Artinya apa? Tidak bisa dimasuki. Seperti Allah juga ketika dia tampil kepada kita, menyatakan dirinya sering digambarkan dengan api, ya, yang berkobar-kobar atau api atau kilat, sehingga tidak bisa didekati. Nah, inilah gambaran menandakan situasi di surga itu. Tetapi mungkin ya, yang kita katakan tentang surga itu tidak akan pernah jelas. Mengapa demikian? Karena surga itu di luar kategori pikir kita. Seperti seumpama ya, seperti begini. Ada orang lahir sejak lahir dia buta. Anda tanya kepada dia, warna merah itu seperti apa? Nah, dia coba meraba-raba tuh. Oh, merah itu begini, lembut, menyegarkan. Tapi kan tidak pernah gambaran dia tentang warna merah itu masuk di dalam kategori dia. Karena dia tidak pernah melihat surga itu. Begitu juga kita, ketika kita bicara tentang surga, surga itu tidak pernah masuk di dalam kategori pikir kita. Karena kita tidak pernah ke sana. Ya, kita tidak pernah mencapai itu. Dan kalau orang dari sana berbicara, kategori pikirnya juga berbeda. Ya, tidak bisa dipikirkan. Sama dengan ketika kita ngomong dengan orang buta, oh warna merah itu seperti ini. Nggak bisa juga dia bayangkan. Karena di luar kategori pikir dia. Maka tepat apa yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus bab 2 ayat 9 misalnya begini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Jadi, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat. Lah kalau gitu, bisa tidak kita bicara tentang surga? Untuk apa bicara tentang surga? Saya katakan, penting sekali bicara tentang surga. Seandainya surga dan neraka itu tidak ada, apa artinya semua perjuangan kita di dunia ini? Semua ketidakadilan ya, yang kita rasakan di dunia ini, kalau berakhir begitu saja, orang mempertanyakan. Memang ketika kita bicara tentang surga, mungkin dia yang di surga tertawa. Kamu ngomong apa? Tapi tidak apa-apa. Kita berbicara tentang surga. Sebab surga akan membuat hidup di dunia ini tidak sia-sia. Dia mempunyai makna yang sangat dalam. Ada sesuatu yang mau kita raih, yang mau kita capai. Penting sekali gambaran untuk memberi kita motivasi, semangat untuk melakukan kebaikan. Nah, karena itu ketika kita bicara tentang surga, karena dia di luar kategori pikir kita, seperti yang ditunjukkan oleh Yesus, apa yang dibuat oleh Yesus? Dia memakai bahasa gambaran. Pakai bahasa gambaran, pakai perumpamaan-perumpamaan.
Misalnya katakan, kerajaan surga seumpama biji sesawi, seumpama ragi, seumpama kerajaan Allah. Jadi orang menggambarkan kerajaan Allah itu dengan perumpamaan-perumpamaan, melontarkan sesuatu supaya apa? Bisa kira-kira apa di dalam surga itu. Karena konsep utama surga itu apa? Sesuatu, kalau gereja katakan, memandang Allah dari muka ke muka. Atau suatu yang sangat indah, suatu yang sangat membahagiakan, kemuliaan yang luar biasa. Tapi kalau kita pakai bahasa begitu, kan abstrak, tidak menarik, tumpul. Jadi kalau Anda baca, gimana sih kerajaan Allah? Oh, kerajaan Allah itu memandang Allah dari muka ke muka. Kayak apa? Abstrak kan? Nah, manusia yang tidak puas dengan gambaran-gambaran itu mencoba melemparkan apa yang dia rasa bahagia di dunia ini, membuat dia bahagia, misalnya pesta. Orang yang suka makan, makan, maka dia gambarkan apa? Kerajaan Allah itu seperti orang pesta, makan bersama. Orang yang suka shopping, maka mungkin dia bayangkan di situ tuh ada banyak barang-barang yang bisa dibeli. Orang yang suka seks, maka dia bayangkan, oh di surga itu kita bisa nanti memecahkan perawan-perawan yang begitu banyak. Nah, ini kan gambaran. Yang penting apa di otak dia? Yang bisa dia kejar, yang bisa dia raih apa? Dia ingin di surga itu mencapai apa? Kebahagiaan yang luar biasa. Dan ini memberi dia motivasi untuk mengejar kebahagiaan itu. Nah, bagaimana gambaran Kristus? Mengapa Kristus kemudian dikatakan naik ke surga? Untuk apa? Saya katakan begini. Yang paling berbahaya di dalam dunia ini sekarang, yaitu sebetulnya kecenderungan kita memisahkan surga dan dunia. Ya. Seakan-akan udahlah kita di dunia menderita, enggak apa-apa. Yang penting nanti di surga. Ini kan kecenderungan orang memisahkan itu. Bahwa hidup di dunia ini betul-betul terpisah. Seperti digambarkan oleh zaman kuno. Ya, seakan-akan Allah di atas, dunia, manusia di bawah. Padahal kalau kita jujur, Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Dia bisa ada di atas, bisa ada di mana-mana. Jadi tidak harus di atas atau di bawah. Jadi inilah yang berbahaya. Orang memisahkan surga dan dunia. Dan ini sudah terjadi. Mengapa terjadi pemisahan itu? Sebetulnya berkaitan dengan cara pikir manusia yang tidak mampu melihat di dalam diri Yesus itu adanya dua kodrat, ilahi dan manusiawi. Ya. Yesus yang naik ke surga, dia sebetulnya mau menunjukkan bahwa sekarang antara surga dan dunia menyatu. Dia naik ke surga, dikatakan menyiapkan surga bagi kita. Dalam arti apa? Kalau dilihat apa yang dikatakan oleh Markus, dia naik ke surga duduk di sisi kanan Allah. Atau dalam kredo dikatakan duduk di sisi kanan Bapa. Artinya apa? Dia di situ diberi kuasa ilahi. Dia mulai mendapat kuasa ilahi, dia menjadi ditahtakan di situ sebagai raja semesta alam, dan apa? Dimahkotai, boleh dikatakan sama dengan Allah sekarang. Nah, dalam situasi yang demikian, dia sebetulnya menyatukan antara surga dan bumi. Mulai ada akses ke surga, mulai ada hubungan komunikasi dengan surga antara bumi dan surga. Oleh karena itu, surga dan bumi sekarang tidak bisa dipisahkan lagi. Mereka merupakan satu kesatuan. Nah, kenapa orang sulit menyatukan itu? Ini sebenarnya sudah menjadi penyakit beberapa orang, ya, beberapa aliran, misalnya doketisme zaman dulu, yang mengatakan, oh Yesus itu cuma manusia. Yesus itu cuma Allah, dia bukan manusia. Ya, berarti dia memotong kodrat Yesus seakan-akan Yesus hanya Allah. Dengan demikian, dia juga memisahkan antara surga dan bumi. Nah, kalau kita lihat
hal yang serupa rupanya terjadi dipikirkan oleh para murid. Jadi ketika para murid melihat Yesus naik ke surga, ya, kalau Anda lihat peristiwanya ketika dia naik ke surga dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 11, dikatakan begini, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dikatakan, jangan lihat ke atas terus. Tapi apa? Lihat di bawah. Jangan melihat ke langit saja. Temukan dia. Ya, temukan di mana Yesus bisa hadir. Dia hadir secara baru. Dengan naik ke surga, Yesus sebetulnya mau menunjukkan, sekarang saya bisa hadir di tengah-tengahmu secara baru. Yaitu di mana? Di dalam rohnya. Saya tidak terikat lagi dengan ruang dan waktu. Dia bisa hadir di mana-mana, dia bisa menyatu dengan diri kita, dan dia bisa apa? Menginspirasikan kita. Dan disinilah kita lihat kerajaan Allah sudah mulai di situ. Kerajaan Allah, surga itu bukan nanti saja, tapi mulai sekarang ini. Kita harus menghadirkan kerajaan surga itu saat ini dan sekarang. Nah, inilah yang dipesankan oleh Yesus ketika dia kemudian mengatakan kepada para murid, kamulah yang akan menjadi saksiku. Ya, tapi tunggu Roh Kudus, karena kamu akan saya beri Roh Kudus, dan dengan kemampuan Roh itu, yang sebetulnya tiada lain daripada Roh Yesus sendiri, mereka akan menjadi saksi-saksi kebangkitan, saksi-saksi pengampunan dosa, yaitu merealisir kerajaan Allah di dunia ini. Mulai sekarang dan sempurna nanti di akhir zaman. Jadi kenaikan Yesus Kristus ke surga sebetulnya mengajak kita untuk berpikir ulang tentang surga. Jangan memisahkan surga dan bumi. Kehidupan kita sekarang ini sudah menghadirkan surga yang akan mencapai kesempurnaannya di akhirat nanti. Karena itu mari kita bersama-sama lewat kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga ini, jangan memandang terus ke atas. Tapi baik kita lihat ke dunia ini, memajukan dunia ini, dan menghadirkan kasih dan damai sejahtera di dunia ini. Amin.